dia masuk pada matriks yang mana, skornya berapa, skornya apa berapa, gitu. Nah, perhatikan gambar, perhatikan warnanya ya. Kalian fokus ke warna. Sebenarnya ini sudah sempat saya singgung minggu lalu sedikit, tapi tidak tertampil jadi begini ini. Mungkin agak kurang dimengerti. Eh, jadi tingkatan risiko itu ada 5 ya. Ada risiko tidak signifikan, minor, moderat, mayor, sama katastrofik. Katastrofik itu ya kurang lebih kejadian sentinel. Yang dia itu meninggal, pasiennya meninggal karena terjadi insiden, bukan karena penyakitnya, ya. Bukan karena penyakitnya. Jadi dia meninggal bukan karena tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit selama dia dalam masa perawatan. Nah, tingkat risiko yang pertama atau grading biru itu kalau em, dia tidak ada cedera, tidak ada efek samping, tidak ada cedera. Misalnya diberikan eh, dokternya misalnya, ini kan salah satu satu contohnya misalnya salah pasien, tapi pasiennya tidak sampai diberikan tindakan, tapi sudah salah. Misalnya namanya Siti Anugrah, ternyata ada orang namanya Siti Anugrah, dua orang yang namanya Siti Anugrah masuk secara bersamaan. Nah itu kan berpotensi terjadinya insiden, meskipun tidak sampai diberikan tindakan, belum sampai diberikan obat. Itu sudah termasuk dalam insiden. Nah, berikutnya eh, dampak yang minor atau risiko minor, warna hijau. Kalau dia sudah ada luka ringan, luka lecet, atau eh, itu bisa diatasi dengan pertolongan pertama. Masuk lagi ke tingkatan yang lebih tinggi untuk risiko yang berwarna kuning atau risiko moderat. Dia itu cederanya sedang, misalnya luka robek atau fungsi motorik, sensorik, dan psikologisnya itu ya terganggu, tapi tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit. Jadi berbeda atau malah memperpanjang masa perawatannya. Nah, naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi atau risiko mayor, dampaknya dia lebih besar, cedera luas, misalnya cacat atau bahkan hingga lumpuh orangnya, tidak bisa berjalan misalnya, atau kehilangan fungsi. Kalau yang tadi itu berkurang, kalau yang ini kehilangan nih fungsinya, motorik, sensorik, psikologis. Nah, kalau katastrofik sampai sudah meninggal. Nah, itu baru dari segi dampak. Kalau misalnya ada insidennya terjadi, lalu katakanlah karena pasiennya jatuh, kakinya patah, akhirnya tidak bisa berjalan. Itu masuk dalam warna apa? Bisa diulangi, Bu? Pasiennya jatuh, patah kakinya, tidak bisa jalan, lumpuh. Mayor. Mayor Oke, ini. mayor, warna orange. Berarti dia tingkat risiko yang keempat. Nah, itu sudah kita tahu masalahnya. Itu sudah kita tahu masalahnya ya. Nah, sekarang kita sudah tahu dampaknya bahwa dia lumpuh. Pasien tidak bisa lagi berjalan karena kakinya patah, jatuh misalnya. Lalu kita lihat probabilitasnya, seberapa sering kemungkinan ini akan terjadi atau seberapa sering ini sudah terjadi. Ya, ini dilihat lagi tingkat risikonya 1 sampai 5. Kalau dia sangat jarang, biru. Sangat jarang itu apa definisi operasionalnya? Di atas 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun itu 1 kali terjadi. Itu berarti sangat jarang, rare. Kalau jarang, ia dalam kurun waktu 2 sampai 5 tahun dia terjadi. Kalau mungkin ya possible itu Ini bagian di mute dulu Vina Febrianti atau silahkan keluar dari kelas saya. Jangan mengganggu yang lain. Kalau tidak mau ke kuliah, silahkan keluar dari kelas saya. Jangan mengganggu yang lain. Mohon maaf, Bu. Ini baru ku tes anunya, Bu. Laptopku, Bu. Warna jelek tadi. Tidak ada suaranya. Mute Maki. Mana pencet? Hmm. Lanjut. Eh, poin yang ke berapa nih tadi sampai saya lupa. Poin yang ke sering, poin keempat. Kalau dia terjadi beberapa kali dalam 1 tahun, misalnya dalam 1 tahun terjadi 3 sampai 4 kali, itu dalam 1 tahun. Tapi dia itu
masuk dalam risiko yang sangat sering atau grading merah kalau hampir terjadi setiap minggu. Minggu ini ada, minggu depan ada, atau 2 minggu lagi ada lagi, bulan depan ada lagi. Contoh misalnya yang paling sering terjadi misalnya karena saya pernah penelitian beberapa kali untuk keselamatan pasien, yang paling sering terjadi itu biasanya kesalahan pemberian obat karena obatnya sama atau mirip tapi tidak sampai diminum sama pasiennya karena sudah jadi konfirmasi. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang tadi, yang orang lumpuh jatuh di rumah sakit, mata kakinya lumpuh, tidak bisa jalan. Sekarang kejadian itu terjadi tahun 2010. Setelah itu tidak terjadi lagi. Berarti itu masuk dalam Sangat jarang. sangat jarang ya. Warna biru. Nah, sekarang untuk melihat grading resikonya, diingat kita di warna apa yang sebelumnya yang lumpuh, warna apa dampaknya? Orange. Orange. Nah, sekarang untuk melihat risikonya, kita kalikan X featuring, ini ceritanya kalau orang konser. Dampak featuring probabilitas. Nah, itu bisa dikalikan kalau misalnya kita masukkan dalam tabel matriks, grading matrix, dia akan jadi seperti ini. Sekarang perhatikan yang tadi, kita masuk ke kasus yang lumpuh tadi. Karena dia nomor 4, berarti di sini. Nih, kedua dari ujung, nomor 4. Tapi sangat jarang terjadi. Maka dia berwarna apa gradingnya? Kuning, Ibu. Kuning, Ibu. Betul, kuning. Jadi nomor 4 kita tarik ke bawah. Itu tadi karena dia orange, dia di tingkatan nomor 4, namun dia sangat jarang terjadi. Hanya terjadi tahun 2010 misalnya. Nah, kita tariklah ke sini. Nah, ketemu di sini. Jadi dia masuk dalam kategori yang dampaknya tinggi. Meskipun dia terjadinya dulu tahun 2010 atau mungkin tahun 2015. Ini kan sekarang sudah tahun 2026. Berarti anggaplah terjadinya tahun 2021. Nah, dia itu masuk dalam matriks dengan grading tinggi. Lalu apa yang harus dilakukan kalau dia sudah seperti itu? Saya lanjut. Tunggu, nak. Nah, berikutnya, apa yang harus dilakukan kalau dia sudah seperti itu? Lihat, diingat warnanya tadi, dia warna apa? Warna kuning. Karena dia warna kuning, maka dia berada di sini di warna kuning ini dengan level height atau tinggi. Risiko tinggi dilakukan RCA paling lama, 45 hari. Kaji dengan detail dan perlu tindakan segera serta membutuhkan perhatian top manajemen. Nah, diingat-ingat dulu di sini yang warna kuning. Yang warna kuning ini kita kembali ke alur. Diingat-ingat yang paling lambat 45 hari ya. Nah, sekarang kita lihat tuh. Yang tadi yang saya tampilkan. Nah, ini laporannya ini sudah masuk, kita sudah melaporkan. Lalu dianalisis grading nih di sini kan. Nah, gradingnya tadi itu kuning. Nih. Karena dia kuning, laporan kejadian hasil investigasi dilakukan investigasi, lalu dilakukan lagi regrading, root cause analysis, dianalisis lah kenapa kok bisa orang itu jatuh. Ada apa? Apakah lantainya licin, ataukah tidak ada railingnya, tidak ada pegangan, atau tidak ada keluarganya yang menemani, atau mungkin ada kelalaian dari
pihak rumah sakit. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan seperti itu, ini kan masih dalam tingkatan tim Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang di sini, yang di tahap ini. Nah, tadi ingat kesimpulannya kalau dia grading kuning, dia masuk nih ke jajaran direksi. Jadi tim keselamatan pasien rumah sakit akan memberikan rekomendasi dan dilaporkan kepada jajaran top manajemen atau direksi yang ada di sini. Ya, paham ya? Paham Ibu. Oke. Nah, untuk alur sebenarnya sorry, bukan alur. Untuk grading risiko hanya itu saja, tetapi itu yang perlu kita apa namanya ingat-ingat jangan sampai tertukar karena kesalahan memberikan grading, kesalahan menentukan dampak dan kesalahan menentukan probabilitas atau frekuensi itu berpotensi memberikan kesalahan pengambilan tindakan yang akan dilakukan. Ya, oke. Sampai di sini boleh kalau ada yang mau bertanya. Sebelumnya sambil saya share absennya. Kita bisa isi absennya sebentar ya. Oke, silakan diisi absen untuk PSUP. Ini nanti linknya sama untuk absen BIOS. Tetapi jangan dulu mengisi BIOS karena saya akan memperhatikan jam pengisian. Jadi yang kalian isi sekarang itu absen untuk PSUP. Silakan diisi 5 menit dari sekarang. Baik, Ibu. 15. Ya, kenapa Ki? Baik, Ibu. 15.45 saya tutup absennya isi pakai dulu.
Oke, sudah ya? Oke, sudah ya. Halo? Halo. Halo. Iya. Mute Kit. Oke, dulu. Saya tidak bisa mute. Fokus Kina. Oke. Lanjut ya. Saya akan masuk ke BIOS, tetapi turun. Tetapi mungkin saya akan persilakan dulu waktu bagi yang Muslim mau melaksanakan sholat. Terserah pilihannya, kita mau live dari Zoom atau kita menunggu 5 menit bisa? Sholat bisa ya? 5 menit. Sambil setelah itu kita masuk ke BIOS. Setelah sholat, tolong siapkan catatan, pulpen, dan bukunya, karena untuk biostatistik kita akan berhitung. Ya, jadi saya persilakan waktu sampai 15:55 bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Takutnya Iya, kalau Bu. saya jalan duluan, maksudnya kita kuliah sekarang tanpa jeda sholat, takutnya nanti lewat baru apa namanya, lama nanti hitung-hitungan. Itu ketakutannya, atau mungkin nanti ada yang keberatan. Kalau bergantian sholatnya juga bisa sebenarnya, tapi nanti banyak kehilangan informasi. Kita aja mau mengikuti skema yang mana? Mau istirahat atau mau gantian sholat? Istirahat saja, Bu, Oh iya, sampai oke. 15:55. Oke, silahkan ya 15:55.